Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala 'aidan inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amrayn lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabiyhi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari menjelang siang ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Tak lupa salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada uswah kita, panutan kita, panglima dakwah kita, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatidzah, bapak-bapak, ibu-ibu. Alhamdulillah, pengajian bulanan biasa kita laksanakan dan mudah-mudahan istiqomah setiap sebulan sekali, dan sekarang bertepatan sekaligus maksudnya dengan peringatan Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya ceramahnya di belakang, tapi karena ada beberapa agenda saya minta diawalkan, khatamannya diakhirkan. Insya Allah tidak mengurangi kekhusyuan kita dalam acara ini. Baik, kumaha darama, ibu-ibu, bapak-bapak. Saya ingin menyampaikan tema, mudah-mudahan ini menjadi solusi bagi kita. Bahagiakan hidup dengan sholat. Kita harusnya sudah menjadi orang-orang bahagia. Benar nggak? Karena sudah sholat. Tapi kunaon atuh teu bahagia wae. Ada orang nyari bahagia ka puncak healing. Pas ka puncak macet, asup angin, aku jadi pusing, pulang teh bukannya bahagia, geli. Ada orang ingin bahagia, datang ke laut, teriak-teriak, ingin mengeluarkan unek-unek. Ke Cianjur Selatan, jalan oke bolak-belok, mabuk. Artinya ternyata tidak bahagia.
Kenapa? Karena kita ini tidak memahami konsep tentang hidup. Begini ibu-ibu, bapak-bapak, kenapa kita suka resah, suka gelisah, dan kita semua merasakan hal yang sama. Resah, gelisah, kekhawatiran itu banyak, rasa takut itu banyak. Ternyata disebabkan dua hal. Kenapa kita banyak khawatir, kenapa kita banyak rasa takut dalam hidup? Ternyata dua hal. Satu, karena banyak keinginan. Ya. Yang kedua, hidup itu tidak ada kepastian. Dua hal. Banyak keinginan, syahwat. Bolehkah kita punya keinginan? Boleh. Silahkan. Banyak cita-cita, mangga. Cuma ketika kita banyak keinginan itu, harus ingat, dalam setiap keinginan yang kita kejar dalam keinginan itu ada hak prerogatif Allah. Itu yang harus kita sadari. Ada hak prerogatif Allah. Ikhtiar kita itu ada yang berada dalam kekuasaan kita, ada yang berada dalam kekuasaan Allah. Nah, yang berada dalam kekuasaan Allah itulah sesuatu yang tidak kepastian. Makanya, kenapa pertanyaannya tidak ada kepastian? Agar kita ini semuanya ketergantungannya hanya sama Allah. Itu rahasianya. Nah, terus yang harus kita pahami karena dua hal tadi, keinginan dan ketidakpastian. Ada 5 karakter manusia. 5 karakter manusia. 5 karakter hidup. Pertama, 5 karakter hidup. Ini yang harus dipahami oleh kita. Konsep tentang hidup, 5 karakter. Pertama, hidup itu tidak senantiasa mulus. Ini harus ingat gitu. Pikirannya tuh hidup tuh mulus, keinginannya tuh pasti terlaksana gitu. Ini harus dipahami, ini karakter dalam kehidupan tuh begitu. Paham ya? Jadi hidup itu tidak senantiasa mulus, harus ingat itu. Satu. Yang kedua, hidup itu tidak sesuai dengan keinginan. Hidup itu tidak sesuai dengan, tidak senantiasa maksudnya. Hidup itu tidak senantiasa sesuai dengan ekspektasi kita. Itu yang harus dipahami. Kenapa? Karena hidup itu ada yang berada dalam kendali manusia, yaitu ikhtiarnya. Ada yang berada dalam kendali Allah, itu hasilnya. Jadi ada berada dalam kendali Allah, itu hasilnya, itu harus dipahami. Tapi setiap apapun yang diberikan oleh Allah dari hasil ikhtiar kita, tidak akan pernah ada yang rugi. Walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita. Ini harus dipahami. Ketika misalkan kita memiliki keinginan, cita-cita yang sangat luar biasa, kita ikhtiar, kita kejar ikhtiar itu, tapi ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita kembalikan, disinilah ada sifat karakter ridho yang harus kita miliki. Ada sifat karakter sabar yang harus kita miliki. Ketika kita sabar, bi ghairi hisab, pahala yang tanpa batas itu adalah sabar.
sabar. Ridho itu menerima apa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah itu sesuai dengan ekspektasi kita ataukah tidak, kemudian kita ridho. Ternyata ridho itu adalah perkara kedua setelah iman. Jadi tidak akan ada yang hilang. Yang kedua, kita sudah berikhtiar, kita sudah berusaha, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tapi kita memiliki rasa ridho. Ternyata apa? Yang pertama, Allah akan berikan pahala sebagai nilai ibadah dari ikhtiarnya. Yang kedua, apa? Ternyata Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi tidak akan ada yang hilang. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita. Kan ada orang ke kudu. Ini yang bikin stres akhirnya. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang harus dipahami tentang kehidupan, karakter hidup itu, bahwa tidak semua manusia itu menyukai kita. Ini harus dipahami. Seorang pemimpin sudah bijak, sudah segala macam, tetap ada bakal ayaan tersebut. Itu yang harus kita pahami. Tidak semua orang itu menyukai kita. Pasti ada yang tidak sesuai. Itu sudah jadi karakter. Makanya kalau misalkan kita sudah berbuat baik, kita sudah segala macam, tapi ada yang tidak suka dengan kita, sudah terserah. Nanti kita serahkan sama Allah, agar kita ini tidak stres, agar kita ini tidak kecewa. Kenapa? Karena itulah karakter di dalam hidup. Tiga tuh ya. Yang keempat, nah, kita ini dalam karakter hidup itu suka melekat ketika mencintai sesuatu. Jadi kalau kita sudah suka kepada orang, suka kepada barang, itu kecintaannya itu suka melekat. Terkadang melupakan Allah itu sendiri, sehingga ketika kita mencintai sesuatu dan lupa kepada Allah, maka disitulah Allah akan menguji rasa cinta itu. Tuh, 5 karakter dari hidup yang harus kita pahami itu adalah jujur, kita ini tidak istiqomah dalam menggantungkan diri kepada Allah. Jujur, ketika ada musibah, ketika ada cita-cita, tahajudna tiap wengi, doanya teh sampai luar biasa, nangis-nangis, dikasih sama Allah keinginannya, lupa lagi. Ya, tidak istiqomah. Padahal ibu-ibu sekalian, ujung akhir hayat kita ini dilihat dari kebiasaan. Wafat kita ini tergantung dari kebiasaan. Nah, oleh karenanya 5 karakter hidup ini yang harus kita pahami. Jadi kenapa, ulangi ya, kenapa kita ini tidak bahagia? Sekali lagi, kenapa kita ini tidak bahagia? Karena banyak kekhawatiran, banyak rasa takut. Kekhawatiran dan rasa takut disebabkan 2 hal, yaitu banyak keinginan dan hidup itu tidak ada kepastian. 2 hal. Nah, ketika kita boleh punya keinginan, tapi harus ingat 5 karakter hidup tadi itu. Apa itu? Hidup tidak senantiasa mulus. Yang kedua, hidup itu tidak sesuai keinginan. Yang ketiga, tidak semua orang itu menyukai kita. Yang keempat itu suka melekat ketika kita mencintai sesuatu. Yang kelima, kita tidak istiqomah menggantungkan diri kita kepada Allah. Nah, berarti akan lahir kekhawatiran, akan lahir rasa takut, bahkan kesananya stres dan segala macam. Maka ibu-ibu dan bapak sekalian, apa sih obatnya? Apa sih solusinya? Kan gitu. Siap dengarkan, siap? Ini ilmu nih. Kita perlu latih. Obatnya apa? Harus bagaimana? Harus bahagia. Ya, itu tuh bahagia hese. Ada orang yang lagi ada masalah, udah
gitu, bikin status di Facebook. Tadi nama pengen mencurahkan isi hati di Facebook, atau banyak orang yang baca. Jadi rame. Bahagiakan. Nah, ingat tuh, tolong Bapak. Bahagia itu bukan tujuan. Awas. Saya katakan, bahagia itu bukan tujuan. Tapi bahagia itu cara menjalani hidup. Lami, tolong nih, bisa dipahami. Bahagia itu bukan tujuan. Tapi bahagia itu cara menjalani hidup. Sekarang saya tanya, anak sekolah atau ibu sebagai orang tuanya, anak itu dari kelas 1 SD sampai kelas 6 lulus terbaik, bahagia nggak? Bahagia. Tapi setelah beres lulus itu mikir diri, ya SMP-nya kemana? Bener nggak? Artinya bahagia itu bukan tujuan, tapi cara hidup. Dan kalau misalkan cara hidup, berarti bagaimana caranya setiap saat, setiap waktu itu harus bahagia. Karena bahagia itu bukan tujuan. Kalau bahagia itu tujuan, tidak ada batasnya. Pasti setelah bahagia akan ada lagi masalah. Benar nggak? Makanya cara hidup bahagia itu. Nah, maka Allah memberikan potensi kepada kita. Tolong perhatikan. Allah menyampaikan di surat Yunus. Saya lupa lagi ayatnya, di 27 kalau nggak salah. Ya. Apa ya? Yunus 58. Yunus 58. Kata Allah begini. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul, kasih tahu wahai Muhammad, kepada siapa? Kepada umatmu. Bi fadlillah, dengan karunia dari Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat dari Allah, fabidzalika, maka dengan demikian falyafrahu, kalian harus berbahagia. Paham? Jadi dengan karunia dari Allah dan rahmat dari Allah, maka kita harus bahagia. Jadi Allah itu sudah memberikan potensi agar kita bahagia. Karena bahagia itu bukan tujuan, tapi cara hidup. Ulangi, bahagia itu apa? Cara hidup. Ya. Nah, cara hidup. Jadi setiap orang itu pasti punya masalah. Setiap orang itu pasti memiliki masalah. Jangankan kita, Nabi saja memiliki masalah kehidupannya. Sahabat saja memiliki masalah. Maka kata siapa di dalam surat Al-Baqarah ayat 214 itu, yaqula rasul walladzina ma'ahu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Berkatalah Rasul dan siapa orang-orang yang beriman yang bersama dengan Rasul sampai berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Itu Rasul dengan para sahabat berkata, kapan ya Allah pertolongan Allah itu datang? Dan gitu. Apa jawaban Allah di surat Al-Baqarah 214 itu? Ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Berarti kita ini bahagia itu cara hidup, bukan tujuan hidup. Nah, maka hadirin rahimakumullah,
bahagia. Bahagiakan diri kita. Kenapa kita harus bahagia? Pertama, kenapa kita harus bahagia? Ya. Bahagia itu, hati yang bahagia itu akan melahirkan ketenangan batin. Maka kalau kita tenang, bahagia, maka akan berpikir positif. Kita ini akan berpikir positif. Artinya berpikirnya akan baik. Gini. Kalau ibu, bapak, kita lah hati narudek, berarti nggak bahagia. Ya. Itu pasti ketika ada masalah, hatinya rudek, banyak masalah, berpikirnya itu bakal negatif. Pendek langkah berpikirnya, bahkan terjadi putus asa. Maka tindakannya pun akan negatif. Kalau sudah tindakannya negatif, maka akan menjadi kebiasaan-kebiasaan kita yang negatif. Kalau sudah kebiasaan negatif, maka akan melahirkan karakter sifat kita juga yang negatif. Kalau sudah karakter dan sifat kita negatif, otomatis lihat nasibnya pun akan jelek. Tapi kalau misalkan hatinya nyaman, hatinya bahagia, hatinya tenang, maka berpikirnya pun akan positif. Kalau sudah berpikir positif, tindakannya pun akan luas. Dia akan berpikir positif, sehingga tindakannya juga akan positif. Kalau sudah tindakan positif diteruskan, maka akan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Kalau sudah kebiasaan positif, maka akan lahir karakter yang baik. Maka lihat nasibnya pun akan baik. Paham sampai sini? Ya. Nah, yang kedua, kenapa kita perlu bahagia? Karena untuk kesehatan. Kalau dari dalamnya itu bahagia, maka jasadnya pun akan sehat. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu. Ala wa hiya qalb. Ingatlah, di dalam jasad kita ini ada segumpal daging, kata Rasulullah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila segumpal daging itu sehat, bahagia, nyaman, maka akan sehat seluruh tubuhnya, jasadnya, raganya akan sehat. Wa idza fasadat jasadu kullu. Dan apabila segumpal daging itu sakit, rusak, maka akan rusak seluruh tubuhnya, akan sakit. Kemudian kata Rasulullah, ala wahiyya qalb, ingatlah bahwa segumpal daging itu hati. Paham? Gini, telur, tahu telur? Nog. Kalau kita belah, kalau kita pecahkan, maka itu akan mengakhiri hidup dari telur itu. Betul? Akan jadi dadar telur, ceplok telur, bahkan jadi martabak telur. Habis tuh, telur itu tidak jadi kehidupan. Tapi kalau telur itu pecahnya dari dalam, benar, maka akan jadi kehidupan. Jadi anak ayam, jadi anak itik, anak bebek, jadi kehidupan, benar nggak? Kenapa? Karena pecahnya dari dalam. Tapi kalau pecahnya dari luar, kita pecahkan, habis tuh telur itu, selesai. Begitu pula ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, jiwa kita, hati kita ini harus membuncahnya dari dalam. Paham ya? Harus membuncahnya dari dalam, bukan dari luar. Maka kalau hati jiwa kita sehat, bahagia, maka otomatis fisiknya akan sehat dan dia akan mengalami kebahagiaan seluruh tubuhnya. Nah, kita masuk, ternyata bagaimana pertanyaannya?
kita ini bisa bahagia, tenang, nyaman jiwa kita. Kuncinya satu. Apa itu? Terhubung dengan Allah. Apa? Terhubung dengan Allah. Bukan tersambung, terhubung. Nah, terhubung ini kalau bahasa Qur'annya zikir. Ya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah. Kalau bahasa saya ingatlah dengan terhubung dengan Allah. Ini bahasa saya, bukan tersambung. Ingatlah dengan terhubung dengan Allah, hati menjadi tenang. Oke. Nah, kalau terhubung dengan Allah itu bagaimana? Banyak caranya. Bisa kita berzikir la ilaha illallah dengan berzikir. Bisa kita dengan bertasbih. Bisa kita dengan sholawat. Itu zikir, itu terhubung. Bisa dengan membaca surat cintanya Allah, yaitu Al-Quran. Tapi zikir terbesar, awas, zikir terbesar, terhubung yang terbesar itu adalah sholat. Kata Allah, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Lidik wa aqimis shalah, dan tegakkan salat. Di situ kan apa? Sembahlah Allah, ibadahlah kepada Allah, tapi ada kekhususan. Tegakkan salat lidzikri, dalam rangka terhubung dengan aku. Kenapa saya katakan salat ini zikir terbesar? Sekarang ibu zikir tasbih la ilaha illallah, bisa ditunda dulu, ngomong dulu, bisa minum dulu. Tilawah Quran, bisa minum dulu, bisa makan dulu, bisa. Kita tawaf, kita sa'i ketika umroh dan haji, bisa sambil ngobrol, bisa. Ya, bisa minum dulu ketika tawaf itu, misalkan haus atau ketika sa'i, bisa. Tapi sholat itu jangankan ngomong, jangankan makan, jangankan minum, bergerak saja disengaja sudah tidak boleh. Kenapa? Agar terhubung fokus dengan Allah. Makanya ini kenapa terbesar. Nah, cuma masalahnya tolong perhatikan, ada orang dalam zikirnya, ada orang dalam tilawahnya, ada orang yang dalam sholatnya masih dalam tahap tersambung, bukan terhubung. Tolong perhatikan, dan jangan-jangan sholat kita masih tersambung, belum terhubung. Ayo evaluasi kita sama-sama. Apa bedanya tersambung dengan terhubung? Saya nelpon ke si Umi, nomornya jelas, langsung klik, nada deringnya ada, gitu kan, ada deringnya, jadi angkat-angkat, ya, jadi angkat. Nah, itu namanya tersambung.
sholat kita begitu. Likum-likum teos. Allahu Akbar. Gerak. Assalamualaikum. Bener tuh tadi teh. Namanya eta mah tersambung. Makanya sholat atau zikir apapun jangan seperti air dengan minyak atau minyak di dalam air. Tahu nggak minyak dengan air? Minyak dimasukin dalam air satu wadah tapi tidak bersenyawa. Benar? Minyak di dalam air tapi tidak merasakan berada di dalam air, padahal nyambung ininya. Begitu pula kita dalam sholat tapi tidak ada keterhubungan dengan Allah. Bagaikan sholat kita ini kita berada minyak di dalam air. Jangan seperti itu. Maka tahap yang kedua itulah terhubung. Apa yang dimaksud dengan terhubung? Terhubung itu adalah ketika misalkan saya kontak si Umi itu, ada nada deringnya, kemudian langsung di-on-kan sama si Umi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Langsung ada dialog. Itu terhubung, ada rasa, sehingga ketika ada komunikasi, merasakan ada rasa kenikmatan, maka otomatis kita ini akan ketergantungan. Jadi tersambung, terhubung, dan tergantung. Makanya orang-orang walaupun sejauh bagaimana, seberat apapun permasalahan kita, kalau sudah tergantung dengan Allah, maka setiap masalah itu dibawa ke dalam sholat. Itu tergantung. Makanya kita lihat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sampai menyampaikan, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Oh, surat 3. Surat apa itu? Ya. Kata Allah, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya al-insan, manusia itu khuliqa halu'a, diciptakan bersifat suka mengeluh karena lemah. Jadi manusia itu memang sifat mengeluh. Kata Allah, kita itu diciptakan suka mengeluh. Idza massahu syarru jazu'a, apabila ditimpa musibah, apabila ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah, suka berdesis. Kayak ular berdesis, manusia juga suka berdesis. Aduh, nah, ya benar nggak? Begitu. Tapi apa kata Allah? Wa idza masal khairu manu'a. Tapi ketika diberikan kebaikan, manu'a, kopel. Lupa sama Allah. Apa jawaban Allah? Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Artinya apa? Solusi dari permasalahan kehidupan itu sholat, keterhubungan dengan Allah. Paham? Sholat yang bagaimana? Kata Allah ayat berikutnya, alladzina hum ala sholatihim daimun. Ya, yaitu orang-orang yang dalam sholatnya itu daimun. Daimun itu dawam itu melaksana apa? Setia dari awal sampai akhir, memiliki kemampuan terhubung dengan Allah. Paham nggak? Daimun. Jadi kalau dulu saya memahami daimunnya dawam, duhurna sholat asana, bukan sekadar itu, tapi daimun itu memiliki kemampuan jiwa dari awal takbiratul ihram sampai salam, keterhubungan dengan Allah.
Maka kenapa harus ada keterhubungan dengan Allah? Gini, listrik lampu ini nyala kan, betul? Maka akan terus bercahaya. Tapi kalau di off kan, dia akan mati sehingga tidak bercahaya. Kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya itu, as-salatu nur. Salat itu cahaya. Apa yang dimaksud cahaya di situ? Ketika kita terhubung dengan salat, maka hati jiwa kita ini akan bercahaya. Paham ya? Hati ini akan bercahaya. Maka kalau hati kita bercahaya, otomatis hati kita ini akan merasakan ketenangan. Tidak akan ada kegelapan dalam hati. Karena setiap kita yang mengalami permasalahan-permasalahan kehidupan itu karena hatinya gelap. Maka terangi kegelapan ini dengan cahaya. Bagaimana solusinya? Sholat. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat qurratu 'ain fi shalah. Jadikan penghibur qurratu 'ain, pelipur lara, fi shalah, ada dalam sholat. Bahkan ketika perintah Rasulullah kepada Bilal, ya Bilal, aqimis sholat, wahai Bilal, tegakkan qomat untuk sholat, arihna biha, jadikan dengan sholat itu ketenangan dan kebahagiaan. Tuh. Nah, maka ketika hati kita bercahaya, maka otomatis kata Allah, "Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah Allah alladzi yang anzala, menurunkan apa Allah itu? As-sakinata, ketenangan. Kepada siapa Allah menurunkan ketenangan itu? Fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang-orang yang beriman. Setelah apa? Setelah terhubung dengan Allah. Paham? Nah, Rasulullah dimi'rajkan, ada perjalanan ruhiyah menuju Allah. Kita mi'rajnya itu, perjalanan ruhiyah kita ini adalah sholat. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih sholat itu? Kita masuk ke kualitas sholat nih ya, bukan sholat. Kan kalau arti bahasa mas sholat teh doa. Kita nih masuk, karena sholat kita ini dari kecil sampai sekarang. Apa itu sholat? Saya ngambil definisi di surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Dalam tafsir fi Dilalil Quran karangan Said Qutb, di situ dijelaskan begini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un." Ada dua definisi dari dua ayat ini. Tolong perhatikan. Kata Allah, "Wasta'inu." Dan jika kalian memiliki masalah, dan jika kalian memiliki musibah, dan jika kalian memiliki keinginan, dan jika kalian memiliki ujian, ista'inu, minta tolonglah kepadaku. Dengan cara apa? Bisabri was-shalah, dengan sabar dan sholat. Apa itu sabar? Kekuatan jiwa menerima apa yang diberikan oleh Allah, maka itu sabar. Tapi tidak cukup hanya menerima, kita sabar saja. Lalu apa yang harus kita lakukan? Was-shalah. Apa itu sholat? Sholat dari kata was-shalah, yasilu, silah. Apa itu silah? Terhubung dengan kuat. Jadi
sholat itu adalah terhubung dengan kuat. Antara siapa? Antara jiwa kita dengan Allah, terhubung dengan kuat. Makanya sholat itu adalah kemampuan jiwa, keterhubungan dengan Allah dari takbiratul ihram sampai salam. Itu ya. Wa innaha, dan sesungguhnya sholat itu lakabiratun, berat memang dilaksanakannya. Kan kita ketika takbiratul ihram mengingat ya Allah, ya Allah. Tapi pas doa iftitah kadituna bohong, ingat ke pasar, di sini segala macam. Maka kata Allah, berat. Illa alal khashi'in, kecuali yang khusyuk. Yang khusyuk itu yang bagaimana? Dijelaskan ayat 46-nya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yaitu yang disebut khusyuk itu adalah alladzina yadhunnuna, yaitu orang-orang yadhunnuna itu fil mudhari', sedang yakin, merasakan. Ini yadhunnuna itu sedang yakin, merasakan. Yakin merasakan apa? Wa annahum, bahwasanya mereka yang sholat itu mulaqu rabbihim, berjumpa dengan Tuhannya. Jadi definisi sholat itu yang pertama adalah silatun, keterhubungan yang kuat. Yang kedua yang disebut dengan sholat itu adalah liqa Allah, perjumpaan dengan Allah. Yang dimaksud perjumpaan dengan Allah itu bukan zahirnya Allah, karena nggak mungkin, tapi rasa. Nah, karenanya alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim di sini, yang pertama dalam sholat itu harus ada rasa. Ketika kita sholat itu di hadapan kita ini adalah Allah, itu harus ada rasa itu. Ada rasa dipencrom ke Allah, ada rasa Allah itu maha besar di hadapan kita. Makanya kenapa doa iftitah kita, coba perhatikan, setelah pernyataan mengagungkan Allah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, itu kan pernyataan mengagungkan Allah, memahasucikan Allah. Kemudian ada pernyataan apa itu? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Di situ kita menyatakan pernyataan, inni wajjahtu, sesungguhnya jiwaku, aku hadapkan jiwaku, wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, ke hadapan pencipta langit dan bumi. Berarti kita sedang berhadapan dengan Allah. Hanifan, dengan lurus jiwa kita kepada Allah. Musliman, dengan memasrahkan diri jiwa kita kepada Allah sepenuhnya untuk Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Tidak menduakan Allah, mentidakkan Allah, tapi betul-betul Allah. Kemudian kita membuat pernyataan lagi di hadapan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya salatku ya Allah, wa nusuki, dan ibadahku ya Allah, wa mahyaya, dan hidupku ini ya Allah, wa mamati, dan jika kelak aku mati ya Allah, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Engkau ya Allah, Rabb semesta alam. Tuh. Makanya ketika sholat, kualitas sholat kita ini benar-benar kita ini betul-betul merasakan kebersamaan dengan Allah, bahwa Allah itu berada di hadapan kita. Nah, ketika kita berdiri, apa yang harus kita lakukan? Wa qumu lillahi qanitin,
berdirilah kalian untuk Allah qanitin, dengan penuh ketundukan. Maka dalam sholat itu pertama akui nikmat Allah dalam sholat itu. Yang kedua akui kelemahan diri. Akui kelemahan diri. Ya. Yang ketiga, akui segala dosa dan maksiat kita. Itu qanitin, ketundukan. Dan yang berikutnya dalam sholat itu kita butuh sama Allah. Itu qanitin. Maka yang berikutnya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, itu setelah kita merasakan di hadapan kita itu adalah Allah, maka yang kedua, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, itu adalah setiap bacaan kita harus diikuti. Lidahnya membaca, akal otak kita menerjemahkan, hati kita merasakan apa yang dibaca. Maka kita akan tenggelam merasakan kebersamaan dengan Allah. Begitu. Ya. Di situ ada dialog kita dengan Allah. Ketika kita membacakan suratul Fatihah, itu ada dialog dengan Allah. Waktu ada dialog dalam sebuah hadis qudsi itu, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi itu, suratul Fatihah, ketika kita membaca suratul Fatihah dalam salat itu, ada bagian aku dan ada bagian hambaku. Apabila hambaku membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, kata kita, dijawab sama Allah. Apa jawaban Allah? Hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Dijawab. Jadi bacaan Fatihah kita tuh dijawab sama Allah. Ada dialog. Makanya kita harus merasakan kebersamaan dengan Allah tuh begitu. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Sayang. Allah itu dijawab lagi sama Allah. Asna alayya abdi, kata Allah, hambaku untuk yang kedua kalinya memuji aku. Maliki yaumiddin, dijawab lagi sama Allah. Majadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Tuh. Kemudian ketika sampai kepada ayat, tolong perhatikan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau saja kami beribadah, mengabdi, dan hanya kepada Engkau saja kami memohon pertolongan. Akui kita butuh sama Allah. Dijawab sama Allah, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala, kata Allah dalam hadis qudsi. Ini adalah perjanjian antara aku dan hambaku, wali abdi, dan bagi hambaku apa yang dia minta, masalah, maka aku akan mengabulkannya. Maka para ulama ketika kita membacakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mintakan dalam hati apa yang diinginkan oleh kita. Kenapa? Karena dijawab oleh Allah. Mau apa kalian? Mintalah kepada aku saat ini. Paham gak, Bu? Jadi kalau kita sholatnya paham terhadap bacaan, nikmat. Bener gak? Coba ya, Masya Allah, ditutup dengan waladhdallin, amin, nikmat.
Teruskan kita dengan ruku tasbih tahmid. Ya subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kemudian kita setelah ruku berdiri lagi, kemudian kita sujud. Masya Allah. Setelah beres sujud kita bertasbih, memahatikan Allah, memuji Allah. Kemudian kita duduk di antara dua sujud, dan ketika duduk di antara dua sujud itu kita meminta kepada Allah. Ada 8 permintaan kita kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 permintaan kita kepada Allah. Kata kita, Rabbighfirli, ya Allah, ampuni segala dosa-dosaku ya Allah. Telah banyak dosaku ya Allah. Rabbighfirli. Setelah Rabbighfirli apa? Warhamni, berikan kasih sayang rahmatmu kepadaku ya Allah. Kenapa kita butuh rahmat Allah? Ayo, kenapa kita butuh rahmat Allah? Karena rahmat Allah itu syarat tiket masuk surga. Itu rahmat Allah. Tiket masuk surga bukan karena kita banyak sholat. Tiket masuk surga bukan karena banyak kita bersedekah. Tiket masuk surga bukan karena amal soleh kita, tapi tiket masuk surga itu karena rahmat Allah. Dan kita minta dalam sholat itu setelah Rabbighfirli warhamni, berikan rahmat kepadaku ya Allah. Kenapa? Ada seorang hamba, dia beribadah 500 tahun. Berapa? 500 tahun. Dia ibadah sholat selama 500 tahun. Ibadahnya di satu pulau, pulaunya di tengah samudra. Terus ibadah. Kemudian Allah mengeluarkan air ya untuk minumnya yang terus menerus, untuk wudunya, untuk mandinya, untuk terus air itu keluar. Dan Allah juga mengeluarkan buah delima untuk makannya. Dan pekerjaan dia hanya beribadah selama 500 tahun. Kemudian si hamba itu berdoa kepada Allah, ya Allah, matikan aku, wafatkan aku dalam keadaan sujud kepada Engkau ya Allah. Dan doanya dikabulkan, dan dia wafat dalam keadaan bersujud kepada Allah. 500 tahun dikabulkan sama Allah, dia ingin wafat dalam keadaan bersujud. Nanti di akhirat, kata Rasulullah, Allah berkata kepada malaikat, malaikat, masukkan si hamba ini ke dalam surgaku karena rahmatku. Si hamba protes, ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu karena ibadahku yang 500 tahun. Kemudian kata Allah, malaikat, masukkan si hamba ini ke dalam surgaku karena rahmatku, bukan karena ibadahnya. Si hamba itu menjerit lagi, protes kepada Allah, ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu karena ibadahku yang 500 tahun. Allah Maha Adil. Maka kata Allah, malaikat, timbang ibadah yang 500 tahun itu. Ditimbang sama malaikat. Dan ternyata ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ibadah yang 500 tahun itu hanya cukup untuk pahala matanya saja. Ibadah 500 tahun. Kita umur kita udah 100? Belum. Ini ibadahnya 500 tahun. Maka kata Allah, kalau begitu masukkan dia ke dalam neraka, bukan ke surga. Maka si hamba itu dia menjerit lagi kepada Allah, ya Allah, kalau begitu masukkan aku ke dalam surgamu karena rahmatmu. Maka Allah Maha Adil memasukkan dia ke dalam surga karena rahmat Allah. Kemudian Allah bertanya, hei hamba, siapa yang memberikan kekuatan kepada engkau sehingga engkau bisa berdiri sholat selama 500 tahun? Engkau ya Allah. Bukankah itu rahmatku? Siapa yang memberikan air yang terus menerus sehingga engkau bisa minum, bisa berwudu, bisa mandi? Si hamba menjawab, engkau ya Allah. Itulah rahmatku.
Siapa yang memberikan makan kepada engkau buah delima yang terus-menerus, engkau ya Allah, itulah rahmat. Jadi kalau misalkan kita mengharapkan surga karena ibadah kita hitung masa balik kita usia berapa? 15 tahun contoh, atau 9 tahun contoh, atau 10 tahun, 15 bisa. Umur kita sekarang misalkan berapa tahun? 50 misalkan. Kita baru benar diajar sholat, diajar ngaji usia 40. Dari 15 sampai 40, 25 tahun. Umur kita sekarang 50 tahun. Berarti benernya kayak 10 tahun. 25 tahun ke mana? Kalau mengharapkan ibadah kita selama 10 tahun masih jauh kita masuk surga. Kecuali apa? Rahmat. Maka Rabbi firli warhamni. Kemudian wajibuni, cukupkanlah kebutuhanku ya Allah. Cukup kebutuhannya. Wajibuni warfa'ni, angkatkan derajatku. Warzuqni, berikan rizki untukku. Ya Allah, dina sholat dengan rizki coba tuh. Kan hari kita mah pas beres sholat, ya Allah, rizki ya Allah, rizki ya Allah. Hari kita dina sholat kemana? Kan orang begitu. Tapi kiri barang ni wajoni mahan. Cik Allah tuh minta naon ya teh. Ya, gitu. Warzuqni, wahdini, berikan petunjuk kepadaku ya Allah, hidayah. Wa'afini, berikan kesehatan kepadaku ya Allah, coba tuh. Wa'fu anni, dan maafkan segala kesalahan-kesalahanku. Allahu Akbar, sujud lagi tuh. Nikmat nggak kira-kira? Ini kalau kualitas sholatnya benar. Pas ketika sujud, kata Rasulullah SAW, jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah itu di dalam sujud. Maka minta di situ ketika sujud, minta kita sama Allah. Setelah kita tasbih, Subhana Rabbil A'la wa bihamdihi, Subhana Rabbil A'la wa bihamdihi. Ketika kita sujud, kita minta sama Allah. Mau minta apa? Sok di situ. Kenapa? Karena jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah itu adalah di dalam sujud. Maka kita akui bahwa kita lemah dalam sujud itu. Makanya kita bertasbih, makanya kita memahatingkan Allah, makanya kita ini memuji Allah. Kenapa? Karena kita lemah dan kita butuh sama Allah. Dan yang sangat luar biasa, apabila sujud-sujud kita, ketika kita bertasbih sambil meneteskan air mata, dan beruntunglah kalau dalam sujudnya itu menangis, mengeluarkan air mata. Air mata bukan keluar air mata kesedihan, tapi air mata kebahagiaan. Karena kalau sudah terhubung dengan Allah, connect, ada rasa ketenangan, maka akan lahir getaran-getaran di dalam hati kita. Maka disitulah ujung-ujung meneteskan air mata, dan itu tetesan kebahagiaan. Nah, tinggal dipupuk sama kita. Lain kan butuh hukum ke Allah sampai nangis beres pohon dari Allah. Pupuk sama kita. Caranya bagaimana? Maka sholat itu bukan hanya yang wajib, ya, tapi rawatibnya juga dipelihara. Bukan hanya rawatibnya saja yang dipelihara, tapi tahajud atau qiyamul lailnya juga dipelihara. Karena sholat yang paling afdal setelah sholat wajib, sholat yang paling afdal setelah sholat wajib bukan yang rawatib, tapi qiyamul lail, tahajud.
Sesibuk apapun kita, tahajud jangan ditinggalkan. Makanya usia-usia begini nih, usia-usia begini, jam 1 geus ngileuh. Bener nggak? Ujung-ujung bendah. Sengaja usia-usia kita ini dibangun sama Allah. Segera ke air, berwudhulah di situ. Lain akar jam 1 gitu. Belum hayam deh angke akar jam 2, akar jam 3 subuh weh. Manfaatkan itu untuk qiyamul lail, manfaatkan kita untuk tahajud. Cara berlatih agar kita bisa khusyuk, agar bisa kita terhubung itu adalah di qiyamul lail, di tahajud. Cara melatih lagi selain tahajud supaya kita terhubung dengan Allah, saya ngasih resep. Sholat tasbih. Sholat tasbih itu ulah dina nisfu wae. Nisfu kakarap sholat, walaupun hadisnya dina seumur hidup teh atuh sekali tasbih kan gitu kata Rasulullah. Atau setahun sekali coba sekarang, coba setiap malam tasbih. Kenapa? Agar kita ini terhubung dengan Allah melalui tasbih itu. Ya, lain seminggu sekali, tiap menit. Dicoba ini kan lagi berlatih nih agar kita senantiasa terhubung. Kalau misal nih, witir kita, witir kan di akhir, boleh diawalkan setelah beres sholat isya, sholat sunnah ba'da isya, tutup sama witir. Boleh. Tapi nanti ketika kita bangun jangan witir lagi, tidak ada witir 2 kali. Ketika kita bangun kita coba dengan sholat tasbih. Kenapa? Karena di situ keterhubungan dengan Allah, tasbih kita banyak. Setelah pertama sholatul dengan suratul Fatihah, baca surat, kemudian kita tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 15 kali. Itu dihayati bacaan tasbihnya. Kemudian kita ruku, bacaan ruku dulu 3 kali, kemudian kita tasbih 10. Kemudian sami Allahu liman hamidah, baca bacaan itu, kemudian baca lagi 10 kali. Kemudian kita sujud, setelah baca tasbih sujud 3 kali, kemudian tasbih lagi 10 kali. Kemudian setelah itu kemudian kita duduk di antara 2 sujud, berdoa duduk di antara 2 sujud, tasbih lagi 10 kali. Kemudian kita sujud lagi, ya, bacaan tasbih, sujud 3 kali, kemudian tasbih lagi, kemudian duduk lagi sebelum kita berdiri 10 lagi kita tasbih. Nikmatnya luar biasa. Itu kita latih dan kita coba sholat wajibnya tepat waktu. Maka ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kalau kita latih sholat kita seperti itu, maka as-sholatu nur, sholat itu cahaya. Maka kalau kita sudah bercahaya, rasakan oleh bapak ibu, silahkan masalah itu datang bertubi-tubi, tapi hati dan jiwa akan merasakan ketenangan. Itulah yang disebut dengan bahagiakan hidup dengan sholat. Jadi ulangi, bahagia itu bukan tujuan, tapi bahagia itu adalah cara hidup. Nah, agar cara hidup kita bahagia, bahagiakan hidup kita dengan sholat. Setiap kita punya masalah, ada kesulitan, bingung, bicara, curhat sama Allah, sholat. Silakan sholat mutlak. Kita dalam kondisi mencekam, ambil wudhu, sholat, curhat sama Allah. Sholat apa? Sholat mutlak. Rasulullah SAW setiap ada masalah senantiasa sholat, ada masalah senantiasa sholat, ada masalah senantiasa sholat. Maka yuk bahagiakan.
tingkatkan kualitas sholat kita, maka otomatis ketika kita meningkatkan kualitas sholat bahagia. Karena begini Bu, kalau perhatikan, setiap ada masalah itu pasti ada, tapi sesungguhnya kemampuan jiwa mengolah jiwa itu agar kita senantiasa tenang. Maka tenangkan. Maka kalau kita sudah tenang, silakan permasalahan kehidupan itu datang, tapi ketenangan inilah yang akan membawa cara kita membawa masalah itu. Dan itu adalah hanya di sholat. Siap Bu, Pak? Cakapnya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, khususnya bagi saya, ya, umumnya untuk kita semua. Wallahu a'lam. Bisa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya. Dan saya tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Dadan telah kita dengarkan, dan insya Allah nasihat-nasihat itu ada sebagai penuntut kita untuk menuju jalan kebaikan dan juga merubah pribadi kita menjadi lebih baik lagi ya Ibu semuanya. Terima kasih Ustaz.